Menerjemahkan klaim fungsi kebenaran ke dalam bentuk simbolis. Setiap klaim sederhana harus diberi simbol huruf kapital. Contoh, Nyoman membeli pulpen dan Leo membeli buku tulis. Contoh di atas memiliki dua klaim, yaitu yang pertama, Nyoman membeli pulpen, dan kedua, Leo membeli buku. Masing-masing harus diberi simbol huruf kapital. Misalnya, Nyoman membeli pulpen, diberi simbolnya P, dan Leo membeli buku, diberi simbolnya B. Nah, simbol huruf kapital yang diberikan adalah bebas sesuai keinginan, namun harus konsisten, tidak berubah-ubah. Terus juga jika klaim sederhana memiliki isi atau konten yang tidak diketahui, bisa menggunakan huruf. Terus juga jika klaim sederhana memiliki isi atau konten yang tidak diketahui, bisa menggunakan huruf X atau enggak Y. Next. Hati-hati, klaim sederhana yang sama harus diberi simbol huruf kapital. Yang sama, contoh, Mona Lisa dilukis oleh Rembrandt, atau sebaliknya, Rembrandt melukis Mona Lisa. Diberi simbol huruf kapital, misal diberi simbol R. Perhatikan keduanya, sebetulnya adalah klaim sederhana yang sama. Oke, masuk ke yang B. Tanda hubung atau operatornya juga harus diberi simbol. Ada 4 tanda hubung atau operator di sini. Yang pertama itu tidak atau bukan. Yang kedua itu dan, yang ketiga itu atau, dan yang keempat itu jika titik-titik maka titik-titik. Berikut simbol yang disepakati di pelajaran ini. Ada klaim majemuk, kata hubung atau operator, dan simbol. Yang pertama klaim majemuk negasi. Kata hubung atau operatornya itu tidak atau bukan. Dengan kata lain simbolnya seperti itu. Kemudian ada klaim majemuk konjungsi atau kata sambung. Kata hubung atau operatornya itu dan, juga yang ekuivalen dengan kata hubung dan. Simbolnya seperti itu. Dan klaim majemuknya disjungsi atau kata hubung atau operatornya itu atau, dengan simbolnya seperti huruf V. Klaim majemuk kondisional atau yang bersyarat, kata hubung atau operatornya itu jika titik-titik maka titik-titik. Simbolnya seperti itu. Next. Oke, masuk ke yang negasi. Contoh, bola lampu tidak ditemukan oleh Henry Ford. Pada contoh ini, klaim sederhananya adalah bola lampu diciptakan oleh Henry Ford, yang kemudian dimodifikasi oleh kata hubung atau operatornya tidak. Misalkan, klaim sederhana, bola lampu diciptakan oleh Henry Ford, diberi simbol huruf kapitalnya I. Lalu kata hubung atau operatornya itu tidak, menunjukkan negasi, diberi simbol seperti itu. Jadi klaim dengan negasi tersebut diterjemahkan sebagai kata hubung negasi dan klaim sederhana seperti simbol yang di atas. Next. Kita masih yang ke negasi, yaitu ada jika ada klaim yang menyangkal negasi. Contoh, tidaklah benar bahwa bola lampu tidak ditemukan oleh Henry Ford. Jadi, klaim dengan negasi tersebut diterjemahkan sebagai simbol seperti itu atau lebih singkatnya I. Kedua terjemahan ini termasuk adalah ekuivalen atau setara. Next. Kita masuk ke konjungsi. Contohnya, strawberry itu organik dan blueberry itu terlalu mahal. Di sini ada yang pakai dan, tetapi, dan namun. Nah, kata tetapi dan namun di sini merupakan sebuah konjungsi. Ketiga klaim itu sebenarnya sama, yaitu memiliki dua klaim sederhana. Yang pertama itu strawberry itu organik dan blueberry itu terlalu mahal. Nah, yang pertama ini strawberry itu organik dan blueberry itu terlalu mahal. Nah, yang pertama ini strawberry itu organik itu diberi simbol huruf kapital S, sedangkan blueberry itu terlalu mahal diberi simbol huruf B, kapital B. Lalu kata hubung atau operator dan menunjukkan konjungsi diberi simbol titik
Jadi klaim dengan konjungsi tersebut diterjemahkan sebagai S.B. Next. Masih masuk ke disjungsi. Contohnya, Monas berlokasi di Jakarta atau Bandung, terus entah Monas berlokasi di Jakarta atau Monas berlokasi di Bandung. Terus ketiga, Monas berlokasi di Jakarta atau Monas berlokasi di Bandung. Ketiga klaim itu sebenarnya sama kayak contoh sebelumnya. Itu memiliki dua klaim sederhana. Yang pertama ada Monas berlokasi di Jakarta dan Monas berlokasi di Bandung. Sedangkan Monas yang berlokasi di Jakarta diberi simbol yaitu J, sedangkan Monas berlokasi di Bandung diberi simbol huruf kapital B. Lalu kata hubung atau operatornya atau menunjukkan disjungsi diberi simbol V. Jadi klaim dengan disjungsi tersebut diterjemahkan sebagai J, V, B. Oke, next. Kata kecuali diterjemahkan sebagai disjungsi dengan mengganti kata kecuali dengan kata atau. Contoh, Adi masuk sekolah kecuali Adi sakit. Menjadi Adi masuk sekolah atau Adi sakit. Kedua klaim itu sebenarnya sama, yaitu memiliki dua klaim sederhana. Yang pertama itu Adi masuk sekolah, dan kedua itu Adi sakit. Nah, Adi masuk sekolah seperti biasa diberi simbol M, dan Adi sakit diberi simbol kapital S. Lalu kata hubung atau operatornya itu atau menunjukkan disjungsi diberi simbol V. Jadi klaim dengan disjungsi tersebut diterjemahkan sebagai MVS. Oke, next. Oke, masuk ke conditional. Jika titik-titik, maka titik-titik. Nah, titik-titiknya ini kita isi dengan antecedent dan konsekuensi. Contoh, jika Anda seorang perawat, maka Anda sudah lulus kursus anatomi. Contoh memiliki dua klaim sederhana. Yang pertama, Anda seorang perawat dan Anda sudah lulus kursus anatomi. Anda seorang perawat diberi simbol huruf kapital P, sedangkan Anda sudah lulus kursus anatomi diberi simbol huruf kapital A. Lalu kata hubung atau operatornya menunjukkan conditional diberi simbol seperti itu, dan jadi klaim dengan disjungsi tersebut diterjemahkan sebagai P dan A. Klaim kondisional memiliki antecedent atau pendahuluan dan konsekuensi. Next. Membalikan urutan klaim sederhana pada konjungsi dan disjungsi tidak mengubah nilai kebenaran dari klaim. Mengubah urutan klaim sederhana pada kondisional mengubah nilai kebenaran dari klaim. Jadi di sini ada poin pentingnya, yaitu tidak mengubah nilai kebenaran itu dari konjungsi dan disjungsi. Dan sedangkan pada kondisional itu mengubah nilai kebenaran dari klaim. Contoh, jika Anda seorang pesawat, maka Anda sudah lulus kursus anatomi. Yang kedua, jika Anda sudah lulus kursus anatomi, maka Anda seorang pesawat. Perhatikan kedua klaim tidak ekuivalen atau setara. Jika Anda sudah lulus kursus anatomi, maka Anda seorang pesawat. Perhatikan kedua klaim tidak ekuivalen atau setara. Okay, next. Beberapa bentuk kondisional. Ada jika titik-titik, maka titik-titik. Atau kita isi antecedent dulu, maka kira-kira konsekuensi. Yang kedua itu ada titik-titik hanya jika titik-titik. Yang pertama seperti biasa antecedent, dan keduanya konsekuensi. Terus yang ketiganya itu titik-titik jika titik-titik. Terus yang pertamanya itu konsekuensi, yang keduanya antecedent. Jadi agar tidak keliru, perlu menentukan dulu mana antecedent dan mana konsekuensinya. Contoh, di samping, jika Anda seorang pesawat, maka Anda sudah lulus kursus anatomi. Itu yang jika titik-titik, maka titik-titik. Terus yang kedua, Anda seorang perawat, hanya jika Anda sudah lulus kursus anatomi. Nah, poin di sini yaitu hanya jika. Jadi titik-titik dulu, baru hanya jika dan titik-titik. Contoh yang ketiga, Anda sudah lulus kursus anatomi jika Anda seorang perawat. Nah, di sini pertama titik-titik dulu, baru poin penting itu jika, habis itu isi lagi titik-titik. Nah, klaim dengan kondisional tersebut diterjemahkan sebagai P, simbol seperti itu, dan A. Untuk simbol tetap antecedent harus sebelumnya simbol seperti di atas. Tanda kurung atau kurung kotak atau kurung keriting
menunjukkan bahwa operator yang berada di dalamnya menggabungkan hanya klaim yang menyertainya. Operator hanya memodifikasi klaim yang terdapat di dalamnya. Operator di luar simbol tanda baca adalah operator utama. Kunci utama menggunakan tanda baca yang tepat adalah mengidentifikasi operator utama klaim majemuk atau gabungan. Contoh, jika Anda tidak ikut ujian, maka Anda akan tinggal kelas. Yang mana terjemahannya, seperti yang kita sudah pelajari sebelumnya, seperti ini, kita sudah lihat di bawah contoh kalimat terjemahannya. Ada kalimat klaim majemuk, negasi, dan ada kondisional bersyaratnya. Nah, lanjut. Dicek anteseden dan konsekuensinya. Di sini ada kalimat-kalimat yang menunjukkan kalau ini tuh sedang ada pengecekan. Nah, jadi terjemahan pertama yang sesuai dengan kalimat di atas itu adalah seperti ini. Ada simbol, kata hubung, tidak atau bukan, dan simbol yang di tengah adalah jika dan maka. Lanjut. Contoh kalimat dengan banyak operator. Jika Pak Andi adalah pemimpin daerah, maka ia adalah entah gubernur atau bupati. Di sini kita harus tetapkan dulu simbol huruf dari masing-masing inti dari kalimat itu. Pak Andi adalah pemimpin daerah, kita kasih P. Pak Andi adalah gubernur, kita kasih G. Pak Andi adalah bupati, kita kasih B. Nah, lalu kita terjemahkan kalimatnya. P ini adalah pemimpin daerah. Nah, di sini ada simbol tanda hubung jika, maka. Nah, kita balik lagi lihat ke kalimat pertama. Jika Pak Andi adalah pemimpin daerah, kata hubung jika ini melambangkan simbol yang kita bisa lihat antara P dan G. Nah, sudah itu, G dan B, di tengah-tengahnya ada simbol seperti V atau bisa disebut dengan kata hubung atau. Nah, kita balik lagi ke kalimat pertama, maka ia adalah entah gubernur atau bupati. Di sini sangat jelas kalau di kalimatnya juga adalah da atau. Jadi kita kasih terjemahan kalimatnya itu memakai simbol huruf V. Nah, yang ketiga adalah karena ada beberapa operator, gunakan tanda kurung untuk menunjukkan apakah operator utama adalah kondisional atau disjungsi. Lanjut, jika Pak Andi adalah pemimpin daerah, itu adalah anteseden, maka ia adalah entah gubernur atau bupati. Itu adalah konsekuensinya. Jadi bisa kita terjemahkan kalimatnya adalah seperti ini. Dan sudah kita buat. Jadi, antara G dan B, G di tengah-tengahnya simbol V dan B, itu kita beri tanda kurung karena itu adalah konsekuensi. Jadi penunjukan operator utama adalah kondisional. Yang kedua adalah menerapkan definisi fungsi kebenaran ke klaim. Metodenya tuh yang menggunakan metode tabel kebenaran. Di sini udah dibuat 4 tabel, 4 kolom. Ada negasi, ada konjungsi, ada disjungsi, dan ada kondisional. Di sini kita bisa lihat ada huruf yang di bold. Nah, yang di bold ini semuanya tuh sejajar, satu semua. Bisa lihat. Nah, dari negasi, nilai negasi itu yang dicetak tebal atau yang di bold, tepat di bawah simbol. Nilai konjungsi itu yang dicetak tebal di sini, dan nilai disjungsi juga yang dicetak tebal, dan nilai kondisional juga yang dicetak tebal. Lanjut, penjelasan masing-masing bagian tabel kebenaran. Yang di sini adalah tabel kebenaran negasi. Di sini saya mau menjelaskan huruf yang tidak di bold atau bisa disebut dengan huruf bukan nilai negasi. Nah, di huruf B ini adalah nilai kebenaran klaim sederhana adalah benar. Itu dalam kurung B, maka negasinya itu adalah salah. Nah, sama juga dengan yang S. Yang ini, jika nilai kebenaran klaim sederhana adalah salah, dalam kurung S, maka negasinya itu adalah benar. Contoh di kalimatnya adalah Venus adalah sebuah planet,
Negasinya, Venus bukan sebuah planet. Jika Venus adalah sebuah planet, B. Benar, kita kasih simbolnya, maka Venus bukan sebuah planet. Salah. S. Lanjut. Yang kedua adalah tabel kebenaran konjungsi. Di sini saya mau bahas kenapa di sini adalah B semua. Nah, ini penjelasannya itu konjungsi akan menilai benar dalam kurung B hanya jika semua klaim sederhana itu benar. Nah, di sini kita lihat yang di bawahnya itu adalah klaim sederhana. Jadi makanya konjungsi juga akan mengikuti B juga. Nah, penjelasan untuk yang kedua, yang ketiga, dan yang keempat itu adalah jika salah satu atau semua klaim sederhana salah dalam kurung S, maka konjungsinya juga akan salah. Nah, contohnya adalah jika Adi pergi ke pasar bernilai benar, B, dan Budi pergi ke pasar bernilai benar, B juga, maka konjungsi Adi dan Budi pergi ke pasar bernilai benar. Lanjut ke tabel kebenaran lagi, yaitu disjungsi. Di sini kita bisa lihat kalau yang pertama ini, yang kedua, dan yang ketiga itu memiliki penjelasan kalau disjungsi akan bernilai benar jika salah satu klaim sederhananya juga benar. Jadi kita lihat di sini kalau klaim sederhananya juga ada yang benar, maka disjungsinya juga akan mengikuti benar. Nah, kalau yang ini SSS ini tuh jika nilai kebenaran klaimnya sederhana semuanya S, maka disjungsinya juga bakal S juga atau salah. Nah, contohnya jika Adi pergi ke pasar bernilai benar B dan Budi pergi ke pasar bernilai salah S, maka disjungsinya Adi atau Budi pergi ke pasar bernilai benar. 2. Menerapkan definisi fungsi kebenaran. Contoh lainnya, jeruk adalah buah-buahan atau apel adalah sayuran. Klaim sederhana satunya, jeruk adalah buah-buahan. Itu benar. Klaim sederhana duanya, apel adalah sayuran. Itu salah. Maka disjungsinya, jeruk adalah buah-buahan dan apel adalah sayuran. Maka itu benar. Penjelasan masing-masing bagian tabel kebenaran. Nah, tabel kebenaran ini sifatnya kondisional atau bersyarat. Syaratnya di sini, jika anteseden benar dan menjamin kebenaran konsekuensinya, maka kondisionalnya juga benar. Nah, kita lihat BBB, anteseden benar dan menjamin konsekuensinya benar, sehingga kondisionalnya juga benar. Lagi BSS, anteseden benar namun tidak menjamin konsekuensinya atau salah, sehingga kondisionalnya salah. Lanjut, SBS, setiap kali antecedennya salah, apapun nilai konsekuensinya, tidak jadi masalah, benar atau salah. Kondisionalnya jadi benar. 3. Menggunakan tabel kebenaran untuk menentukan apakah argumen fungsi kebenaran itu tuh valid atau enggak. Ringkasan cara menentukan validitas menggunakan metode tabel kebenaran. Langkah pertamanya, ada terjemahkan argumen ke dalam bentuk simbolis. Yang kedua, tulis argumen secara horizontal menggunakan tanda garis miring untuk memisahkan premis dan garis miring 2 di depan kesimpulan. Langkah ketiga, hitung jumlah baris dan tabel kebenaran menggunakan rumus F sama dengan 2 pangkat N. R-nya itu jumlah baris dalam tabel kebenaran, N-nya itu jumlah klaim sederhananya. Langkah keempat, tetapkan nilai kebenaran untuk setiap klaim sederhana dalam argumen. Yang langkah 5, cari nilai kebenaran dari setiap premis dan kesimpulan menggunakan definisi fungsi kebenaran dari setiap premis dan kesimpulan menggunakan definisi fungsi kebenaran yang sesuai. Anda perlu mewarnai atau menggambar kotak. Langkah ke-6, evaluasi apakah argumen itu valid atau tidak valid.
dengan mencari baris dengan semua premis yang benar dan kesimpulan yang salah. Jika Anda menemukan baris seperti itu, maka argumen tersebut tidak valid. Jika tidak, argumennya valid. Tiga lagi, tadi menggunakan tabel kebenaran untuk menentukan apakah argumen fungsi kebenaran itu valid atau tidak. Itu kita lihat contohnya. Rumah ini pasti tidak terurus. Hal ini karena entah rumahnya kosong atau ini bukan rumah yang tidak terurus. Dan sekarang rumahnya tidak kosong. Langkah pertama, terjemahkan argumen ke dalam bentuk simbolis. Nah, simbolisnya kita ubah rumahnya kosong, itu simbolnya A. Kita ubah. Yang rumah ini tidak terurus, simbolnya H. Terjemahannya A atau negasi H itu premis satunya rumahnya kosong atau rumah ini bukan tidak terurus. Nah, ada A-nya tadi itu premis 2-nya rumahnya kosong, yang H kesimpulannya rumah ini tidak terurus. Itu. Langkah kedua, tulis argumen secara horizontal. Nah, ini horizontalnya kayak gini ya. A atau negasi H garis miring A garis miring 2 H. Nah, tanda garis miring itu untuk memisahkan antar premis. Tanda garis 2 sebelum kesimpulan. Nah, sebelum kesimpulan itu pasti ada garis miring 2. Langkah ketiga, hitung jumlah baris dalam tabel kebenaran dengan rumus R sama dengan 2 pangkat N. Ada 2 klaim sederhana, jadi R sama dengan 2 pangkat 2, yaitu 4. Langkah 4, tetapkan nilai kebenaran untuk setiap klaim sederhana dalam argumen. Ingat, semua kombinasi harus terwakili. Nah, di sini ada A, di sini ada H. Yang A, B, B, S, S. Yang H, B, S, B, S. Benar, salah, benar, salah. Nah, jadi itu semua kombinasi benar dan salah. Terwakili. Nah, oke, lanjut. Langkah 5, mencari nilai kebenaran setiap premis dan kesimpulan. Yang A, memindahkan nilai kebenaran yang sudah ditetapkan ke argumen. Nah, yang ini kita pindahin ke yang tadi, kita pindahin ke sini. Jadi gini. Benar, benar, salah, salah, benar, 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 salah, benar, salah, benar, benar, salah, salah, benar, salah, benar, salah. Nah, ini tuh nilai kebenaran yang sudah ditetapkan, kan? Nah, ini diisi dengan nilai kebenaran yang sudah ditetapkan. Ini simbol argumen secara horizontalnya. B. Mengisi yang belum diketahui menggunakan tabel kebenaran. Ada 2 operator ya, ada bentuk V, itu tuh bentuk V itu atau disjungsi, dan tanda curly gitu, itu tuh negasi ya, atau tidak atau bukan. Nah, karena operator utamanya itu tuh yang tadi, yang disjungsinya gitu. Yang apa disjungsinya? Rumahnya kosong atau rumah ini bukan tidak terurus. Kita mulai dari negasi ya. Kita lihat operator utama selalu dikerjakan terakhir. Nah, ini negasinya kayak gini. Gunakan tabel kebenaran negasi. Nah, dari sini kita ubah ke sini. Diisilah nilai negasi dari H. Nah, ini kita isi dari H, nilai negasinya apa. B. Mengisi yang belum diketahui menggunakan tabel kebenaran. Kita lanjutkan dengan operator utamanya ya, yaitu disjungsinya. Nah, dari operator utama yang selalu dikerjakan terakhir, itu kita gunain tabel disjungsi, kita gunain tabel disjungsinya, kita pindahin ke sini.
BS, BS, BB, SS, BS, BS, SB, SB, BB, SB, BB, SS. Nah, di sini tuh dari situ tuh itu tuh nilai disjungsi dari A dan bukan H. Bukan nilai disjungsi dari A dan H gitu. Langkah 6. Evaluasi apakah argumen itu valid atau tidak valid. Caranya, mencari baris dengan premis yang benar dan kesimpulan yang salah. Jika Anda menemukan baris seperti itu, maka argumen tersebut tidak valid. Nah, jika kita lihat ini, kita lihat benar semua, premis benar, dan kesimpulan salah. Jadi, argumennya itu tidak valid. Nih, premis 1, premis 2, premis 3. Gitu. Jadi, ini argumennya tidak valid. Contoh lagi ya. Jika perut Anda sakit, maka entah Anda terkena mah atau Anda mengalami diare. Tapi Anda tidak terkena mah, karena Anda sudah makan dengan teratur. Jadi, entah sakit perut Anda akan hilang atau Anda mengalami diare. Langkah pertama, terjemahkan argumen ke dalam bentuk simbolis. Bentuk simbolnya yang sakit perut Anda akan hilang, itu kita simbolnya M. Anda mengalami diare, itu simbolnya A. Anda terkena mah, itu simbolnya B. Kita masukin lagi terjemahannya tadi. Negasi M, yang sakit perut Anda akan hilang. Terus ini tuh bentuk kondisional ya. Kondisional. Terus ini B yang Anda terkena mah atau A, Anda mengalami diare. Nah, berarti negasi dari B itu perut Anda tidak terkena mah. Yang M atau A itu kesimpulan sakit perut Anda akan menghilang atau Anda mengalami diare gitu. Yang ini tadi ini ya. Premis 1 tuh ke sini. Premis 1 tuh ke sini nih. Premis 1 tuh ke sini. Nah, ini premis 1. Premis 1, jika sakit perut Anda tidak menghilang, maka entah Anda terkena mah atau Anda mengalami diare. Nah, itu tuh ini. Nah, langkah kedua, tulis argumen secara horizontal. Horizontalnya jadi kayak gini, totalnya, bukan total, keseluruhannya gitu. Jadi negasi M kondisional atau syaratnya B atau A garis miring itu tadi apa ya? Itu untuk memisahkan antar premis ya. Nah, ini negasi B garis miring 2 M atau A gitu. Miring 3. Menggunakan tabel kebenaran untuk menentukan apakah argumen fungsi kebenaran itu valid atau tidak. Ini langkah yang kelima, mencari nilai kebenaran setiap premis dan kesimpulannya. Yang A, memindahkan nilai kebenaran yang sudah ditetapkan ke argumen. Jadi ini tabelnya ya. Langkah 5, mencari nilai kebenaran setiap premis dan kesimpulannya. Yang B, mengisi yang belum diketahui menggunakan tabel kebenaran untuk premis atau operator utamanya. Jadi kerjakan operator lainnya dulu. Dari sini ada negasi dari M, ada disjungsi B atau A. Terus kita harus mengisi menggunakan tabel kebenaran juga. Operator utama selalu dikerjakan terakhir. Langkah 5, mencari nilai kebenaran setiap premis dan kesimpulan. B, mengisi yang belum diketahui menggunakan tabel kebenaran. Lanjutkan dengan operator utamanya dari premis 1. Jadi ini kan di sini udah ada nilai kebenaran premis 1, yaitu yang kondisional. Terus itu B sama terakhirnya S. Operator selalu dikerjakan terakhir. Mengisi menggunakan tabel kebenaran seperti itu.
Mengisi yang belum diketahui menggunakan tabel kebenaran. Lanjutkan dengan operator utamanya dari premis 2 dan kesimpulan. Jadi di sini udah ada premis 2-nya, itu negasi B, sama kesimpulannya itu dijungsi M atau A. Seperti biasa, operator utama selalu dikerjakan terakhir, terus mengisi menggunakan tabel kebenaran juga. Langkah 6. Evaluasi apakah argumen itu valid atau tidak valid. Caranya, mencari baris dengan semua premis yang benar dan kesimpulannya yang salah. Jika Anda menemukan baris seperti itu, maka argumen tersebut tidak valid. Jika tidak, argumennya valid berarti. Premis yang pertama, bisa kita lihat di situ ada premis kedua dan kesimpulan. Baris yang semua premisnya benar itu berarti B, memiliki kesimpulan benar. Jadi argumennya itu berarti yang di sini itu valid. 4. Menulis ringkasan kritis atau critical precis argumen fungsi kebenaran. Petunjuk untuk presis kritis dari argumen fungsi-fungsi kebenaran. Langkah pertama, identifikasi teksnya terlebih dahulu. Jadi kita harus mengidentifikasi penulisan dan sumber secara lengkap dan benar jika informasi tersebut diberikan. Yang kedua itu, jika teks berisi argumen, nyatakan atau tuliskan demikian. Kemudian lanjutkan ke langkah yang kedua. Terus, jika teks tidak mengandung argumen, nyatakan atau tuliskan teks sebagai non-argumen. Kemudian tentukan fitur argumen mana yang kurang. Langkah kedua itu menganalisis argumennya. Identifikasi isu, kesimpulan, dan premis atau premis-premisnya secara jelas dan lengkap dalam urutan itu. Yang kedua itu, jika teks adalah argumen berganda, tulis paragraf terpisah untuk menganalisis setiap argumen terpisah. Langkah yang ketiga, diagram argumen. Pastikan diagram tersebut konsisten dengan critical precis Anda. Langkah yang keempat, identifikasi jenis argumen. Jika argumen itu deduktif, identifikasi apakah itu sebagai argumen kategoris atau argumen fungsional kebenaran. Jika argumen induktif, identifikasi apakah itu sebagai generalisasi induktif, argumen analogis, atau argumen kausal. Langkah kelima, evaluasi argumennya. Jika argumennya adalah argumen fungsi kebenaran, terjemahkan argumen dan tunjukkan apakah argumen itu valid atau tidak valid menggunakan metode tabel kebenaran. Yang keempat, menulis ringkasan kritis atau critical precis argumen fungsi kebenarannya. Yang penting itu kita harus evaluasi dalam ringkasan kritis. Fungsi kebenaran harus diarahkan ke argumen utama saja karena premis dari setiap sub-argumen mendukung premis atau kesimpulan tengah, bukan kesimpulan dari argumen utama. Sub-argumen harus dikeluarkan dari proses evaluatif. Namun, setelah argumen harus dianalisis. Ini contoh teksnya. Seorang karyawan melakukan pengelapan aset. Jika ia mencuri atau menyalahgunakan aset organisasi, dan jika karyawan melakukan penggelapan aset, maka ia melakukan penipuan karena penggelapan aset tersebut adalah penggelapan yang disengaja, dan penggelapan yang disengaja adalah penipuan. Jadi, seorang karyawan melakukan penipuan jika ia mencuri atau menyalahgunakan aset organisasi. Auditing a business risk reports. Di sini kita mengidentifikasi analisis dan diagram. Di sini ada. Yang pertama, yang ke satu ini seorang karyawan melakukan penggelapan aset jika ia mencuri atau menyalahgunakan aset organisasi. Yang kedua, jika karyawan melakukan penggelapan aset, maka ia melakukan penipuan. Yang ketiga, penggelapan aset tersebut adalah penggelapan yang disengaja. Yang keempat, penggelapan yang disengaja adalah penipuan. Yang kelima, seorang karyawan melakukan penipuan jika ia mencuri atau menyalahgunakan aset organisasi. Nah, ini itu berarti diagramnya 3 tambah 4, 2, 1 tambah 2, 5 gitu jadinya. Bagian ini
dari buku Auditing a Business Reports berisi argumen, isu, atau pokok masalahnya adalah apakah seorang karyawan melakukan penipuan jika ia mencuri atau menyalahgunakan aset organisasi. Kesimpulannya adalah bahwa seorang karyawan melakukan penipuan jika ia mencuri atau menyalahgunakan aset organisasi. Premis pertama adalah bahwa seorang karyawan melakukan penggelapan aset jika ia mencuri atau menyalahgunakan aset organisasi. Premis keduanya adalah bahwa jika seorang karyawan melakukan penggelapan aset, maka ia melakukan penipuan. Bagian ini mengandung sub-argumen. Kesimpulan tengah atau penengahnya adalah bahwa jika seorang karyawan melakukan penggelapan aset, maka ia melakukan penipuan. Premis pertama adalah bahwa penggelapan aset adalah penggelapan yang disengaja, dan premis keduanya adalah penggelapan yang disengaja adalah penipuan. 4. Menulis ringkasan kritis. Langkah 4 dan 5. Identifikasi jenis argumen dan evaluasi validasinya. Ringkasan kritis. Ini adalah argumen fungsi kebenaran deduktif. Tabel kebenaran di bawah ini menunjukkan bahwa argumen tersebut valid karena tidak mungkin kesimpulan salah satu kedua premis itu benar. Evaluasinya. C. Itu berarti seorang karyawan mencuri aset organisasi. M. Seorang karyawan menyalahgunakan aset organisasi. Dan G. Seorang karyawan melakukan penggelapan aset. P. Seorang karyawan bersalah atas penipuan. Dan berikut ini tabelnya. Sekian presentasi dari kami, terima kasih. Di sini saya akan membahas tentang latihan membuat diagram Venn dan menentukan kalau ini itu benar atau tidaknya. Di sini ada contoh soal, semua wortel adalah camilan bergizi. Ini ditandakan sebagai premis yang pertama. Lalu, tidak ada fast food yang adalah wortel. Ini adalah menunjukkan kalau ini adalah premis yang kedua. Lalu di sini kesimpulannya adalah tidak ada fast food yang adalah cemilan bergizi. Nah, langkah yang pertama kita harus kerjakan dalam membuat diagram Venn dan menentukan kalau ini benar atau tidak, kita mulai dengan premis pertama. Nah, setelah itu kita masukkan ke diagram Venn. Lalu yang ketiga, lanjutkan ke diagram kedua, yaitu maksudnya kita memasukkan premis yang kedua. Lalu sudah kita masukkan ke diagram, kita masukkan ke diagram Venn. Sudah itu, premis 1 dan 2-nya sudah selesai, lalu kita cek kesimpulannya, itu benar atau tidak. Nah, ada 3 kategori dalam penempatan lingkaran. Nah, lingkaran atas itu istilah tengah, lingkaran kiri bawah itu istilahnya minor, lingkaran kanan bawah itu istilahnya mayor. Nah, lalu kita langsung lihat aja ke diagram Venn-nya. Nah, ini sudah dibuat. Yang pertama, kita tuh harus buat dulu diagram Venn. Nah, diagram Venn yang ada 3 lingkaran ini, kita sudah buat dan kita sudah tentukan nomor-nomornya di masing-masing peletakannya sampai dari nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, lalu kita kasih teks kalau ini adalah lingkaran khusus fast food, wortel, sama camilan bergizi. Nah, lalu sesuai dengan langkah-langkah yang sudah dijelaskan sebelumnya, yang pertama kita fokus kepada premis yang pertama. Premis pertama itu ada semua wortel adalah camilan bergizi. Lalu kita lihat di sini sudah ada diagram yang sudah dibuatnya. Nah, jadi semua wortel adalah camilan bergizi. Lalu kita kasih warna merah yang menunjukkan kalau itu adalah premis yang pertama. Setelah itu baru kita masukkan diagram ini ke dalam diagram Venn. Sudah itu, kita lanjut ke yang premis kedua. Premis kedua ini adalah tidak ada fast food yang adalah wortel. Premis kedua ini adalah klaim universal negatif karena ada kata tidaknya. Lalu kita buat diagramnya seperti ini, itu sudah dibuat. Nah, lalu kita masukkan ke dalam diagram Venn. Maka terbentuklah diagram Venn-nya seperti ini. Ya, nah udah gitu, kita cek kesimpulannya.
Kesimpulannya, apakah tidak ada fast food yang adalah camilan bergizi sudah ditemukan dalam diagram. Nah, ini udah kita lihat kalau ini tuh sesuai. Jadi, argumen ini adalah valid. Nah, ini merupakan salah satu contoh dari teks yang ketiga, yaitu ada beberapa semut adalah serangga. Jadi, tidak ada semut, yang ada adalah ulat. Nah, kita bisa lihat di sampingnya, yaitu premis pertama adalah klaim partikular atau khusus. Jadi, dilewati dulu. Lihat bahwa klaim premis kedua adalah klaim universal. Nah, yang teks itu, di atas itu, yang beberapa semut adalah serangga, itu bisa kita simpulkan karena beberapa ulat bukan serangga. Nah, di gambar yang pertama, itu ada semut dan ular, diagramnya seperti itu. Nah, tengah-tengahnya itu dikasih warna merah. Nah, di bawahnya itu ada ditulis klaim 2. Jadi tidak ada semut, yang ada adalah ulat. Nah, kita bisa lihat ke samping itu ada diagram. Jadi tidak ada semut, yang ada adalah ulat. Nah, kita bisa lihat ke samping itu ada diagram 3. Yang pertama adalah semut, kedua serangga, yang ketiga adalah ulat. Bisa dilihat seperti itu gambar diagramnya. Oke, next. Nah, lanjut dengan premis tersisa atau premis pertamanya. Klaim partikular digambar dengan menambah tanda X. Beberapa semut adalah serangga, titik. Nah, diagram pertamanya itu yaitu semut dan serangga. Tengah-tengahnya itu dikasih tanda X, kemudian menghasilkan diagram 3. Ada semut, serangga, dan ulat, seperti diagram sebelumnya. Tapi ada tanda X-nya. Nah, tanda X di diagram Venn seharusnya ada di posisi nomor 3 dan 4. Namun, nomor 3 sudah dihilangkan dengan warna atau diarsir merah, jadi X di 4. Cek kesimpulan, apakah beberapa semut adalah serangga? Sudah terwakili di diagram. Ya, jadi Oke, di awal ada contoh yang kedua. Ini ada premis 1, semua kanguru adalah hewan Australia. Premis kedua, beberapa kura-kura bukan hewan Australia. Maka kesimpulannya beberapa kura-kura bukan kanguru. Nah, kita buat dulu diagramnya. Diagram yang semua kanguru adalah hewan Australia. Diagramnya seperti ini. Lalu kita masukkan ke diagram Venn. Diagram Venn yang seperti ini. Nah, dari sini kita masukin ke sini. Nah, diagramnya seperti ini. Lalu beberapa kura-kura bukan hewan Australia, kata beberapa kura-kura bukan hewan Australia artinya X ada di dalam lingkaran kategori hewan Australia. Kata bukan hewan Australia artinya X ada di luar lingkaran kategori hewan Australia. Jadi X di situ ada di nomor 5 atau enggak ada juga di nomor 2. Klaim tidak menunjukkan apakah X secara eksklusif termasuk nomor 5 atau nomor 2. Jadinya X ada di antara nomor 5 atau 2 di garis tersebut. Jadi untuk mengecek kesimpulannya apakah beberapa kura-kura bukan kanguru sudah terwakili di diagram. Ya, jadi argumen valid.